Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Abidin, NIM 3419133. Perkenalkan, nama saya Alvina Wuristiani, NIM 3419075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Maulana, NIM 3419052. Oke teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan full day school yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia sejak tahun ajaran 2017-2018. Nah, lalu apakah itu full day school? Full day school adalah suatu kebijakan di mana sekolah melakukan pembelajaran 1 hari penuh dari pagi hingga sore, di mana sebagian waktunya digunakan untuk program pembelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan bagi para siswa didiknya. Kebijakan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Jadi, yang dimaksud full day school di sini atau sistem pembelajaran dalam waktu 1 hari penuh dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, hari sekolah dilaksanakan 8 jam per hari atau 40 jam per 5 hari dalam waktu seminggu. Jadi, bila sekolah dimulai pukul 7, maka akan berakhir pukul 3 sore. Berarti itu terdapat waktu sekitar 8 jam. Berbeda dengan sistem pendidikan yang terlebih dahulu tentang hari sekolah. Kalau dahulu bila pendidikan dimulai pukul 7 pagi, biasanya akan berakhir pukul 12 atau pukul 1 siang. Jadi di sini ada perbedaan selisih jam serta perbedaan selisih hari, di mana sistem pendidikan dulu itu dari hari Senin sampai hari Sabtu dan libur hari Minggu. Sedangkan pada full day school ini berlangsung selama 5 hari. Berarti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian sebenarnya sistem full day school ini sudah lama diterapkan oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Malahan, di dalam pesantren menerapkan sistem full 24 hours school atau sistem belajar 24 jam. Namun, dalam kebijakan full day school yang dilakukan oleh pemerintah ini mengadopsi dari kebijakan full day school di negara Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1980-an, yang disebabkan atau lahir karena adanya faktor bahwa pada saat itu ibu-ibu di sana mempunyai pekerjaan di luar rumah atau kesibukan-kesibukan sendiri, sehingga mereka tidak dapat mengurus anaknya, terutama setelah mereka atau anak-anak mereka pulang dari sekolah. Untuk itu, kebijakan ini dilahirkan sebagai upaya juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tengah kesibukan para orang tuanya. Alasan tersebut juga selaras dengan alasan
orang-orang tua yang ada di Indonesia yang menjadikan kebijakan full day school diterapkan di Indonesia. Namun, selain itu juga ada alasan lain yang mendorong terjadinya kebijakan tersebut, seperti faktor perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang menjadikan perubahan pola pikir yang ada di masyarakat, serta karena terjadinya atau karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan persaingan di dalamnya cukup ketat, menjadikan full day school ini sebagai sebuah atau sesuatu alasan untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Kemudian, dari penerapan sistem full day school ini pasti mempunyai suatu keunggulan tersendiri. Keunggulan dari sistem ini antara lain, pertama, anak akan mendapatkan pendidikan umum sebagai antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, anak akan mendapatkan pendidikan kepribadian sebagai antisipasi perkembangan sosial budaya yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan globalisasi. Ketiga, potensi anak akan mudah tersalurkan dengan adanya program ekstrakurikuler yang diadakan di sekolahan. Keempat, perkembangan minat bakat serta kecerdasan akan terantisipasi sedini mungkin melalui program bimbingan konseling. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo silakan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan full day school. Faktor penunjang pelaksanaan full day school yakni A. Lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan sekolah yang kondusif dapat terwujud apabila kepala sekolah memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan gaya kepemimpinan yang tepat. B. Kompetensi manajerial kepala sekolah. Kompetensi manajerial kepala sekolah meliputi kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang dilengkapi keterampilan konseptual, insani, dan teknik. C. Profesionalisme guru. Adanya guru yang profesional diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar serta mampu memaksimalkan perkembangan anak didik dengan sebaik-baiknya. D. Kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa buku bacaan, ruang belajar, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Semua itu sangat berguna sebagai pendukung pelaksanaan full day school, bahkan menjadi faktor yang sangat penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. C. Partisipasi orang tua. Hubungan baik antara sekolah dengan orang tua atau wali siswa akan mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Mereka saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di keluarga, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan paparan dari faktor penunjang pelaksanaan full day school, dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang pelaksanaan full day school meliputi kurikulum, manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang lengkap, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Lingkungan sekolah yang kondusif, kompetensif, manajerial kepala sekolah, adanya partisipasi orang tua juga mendukung dalam pelaksanaan full day school. Sementara itu, faktor penghambat dari jalannya implementasi full day school yakni 1. Wali murid. Kurangnya percaya orang tua pada sekolah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar.
3. Anak didik. Perbedaan pola pendidikan anak yang dibawa dari lingkungan sehingga membedakan tingkat kematangan anak didik. Berdasarkan paparan dari faktor penghambat full day school, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat full day school yakni keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru dan partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan pendidikan bersifat input oriented dan pengelolaannya yang dapat diatur oleh pusat. Juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan full day school. Kebijakan full day school sendiri mengalami banyak pro ataupun kontra. Semisal orang tua yang takut anaknya ketinggalan madrasah diniyah dikarenakan mengikuti program full day school di sekolahnya. Ataupun salah satu contoh pro yaitu orang tua yang pekerjaannya jarang di rumah, agar anaknya dapat belajar di sekolah secara full tanpa mengkhawatirkan anaknya di rumah. Ada juga perbedaan antara program full day school di Indonesia dan di negara-negara maju, antara Amerika Serikat sendiri sudah menerapkan program full day school dari taman kanak-kanak sampai jenjang usia menengah atas. Jadi bisa disimpulkan Amerika Serikat telah menerapkan full day school dalam pendidikannya karena mereka sudah menerapkan pendidikan 8 jam per hari. Lalu ada juga Jepang sudah memulai program full day school dari tahun 2001. Mereka sudah melakukannya dari taman kanak-kanak hingga jenjang menengah atas pun sudah menerapkan sistem full day school. Lalu ada perbedaan sistem pendidikan antara Finlandia dengan full day school di Indonesia maupun di negara-negara maju. Di Finlandia, mereka tidak menerapkan full day school untuk pendidikannya. Mereka tidak menjadikan para murid sebagai orang yang tiap saat berkutat dengan soal-soal mata pelajaran. Justru malah sebaliknya, para guru menekankan kepada para mahasiswa untuk lebih memiliki waktu luang untuk bermain, bersosialisasi dan dengan teman-temannya. Dan juga para guru di Finlandia tidak memberikan pekerjaan rumah yang berat. Mereka hanya memberikan 10-15 menit untuk mengerjakan PR di rumahnya. Lalu sebagian waktunya untuk bermain kembali. Jadi dapat disimpulkan sistem pendidikan di dunia itu bervariasi. Finlandia yang notabene menjadi negara nomor 1 mengenai pendidikan malah tidak menekankan full day school di sekolah-sekolahnya dan memberikan waktu yang bebas untuk para siswanya. Berbeda dengan negara maju dan Indonesia yang menekankan pendidikan dan PR-PR untuk dikerjakan di rumah. Jadi kesimpulan materi pada pembahasan kali ini yaitu full day school yang dirancang oleh Mendikbud yang berpayung hukum pada Permendikbud nomor 23 tahun 2007 dianggap belum mampu diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Banyak sekali pro ataupun kontra dalam pengesahan kebijakan tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.